Nah pemirsa, lutut adalah salah satu sendi terbesar pada tubuh. Lutut terdiri dari 3 tulang, yakni tulang paha, tulang kering, dan tempurung lutut. Ketiga tulang tersebut terhubung oleh jaringan luas ligamen, tulang rawan, dan juga tendon serta otot. Sehingga lutut adalah struktur penting atas pergerakan dan tumpuan berat. Lantas apa saja gangguan pada bagian lutut yang harus Anda waspadai? Serta seperti apa penanganannya? Sudah hadir di studio iNews Bandung pagi ini, Dr. Arif Sumaryono. Ini adalah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Flex Free Clinic Bandung. Selamat pagi, Dr. Arif. Suatu kehormatan nih dan juga kebanggaan bisa berbincang langsung dengan Dr. Arif Sumaryono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Apalagi temanya ini tema yang sangat erat dikeluhkan oleh masyarakat kayaknya, dokter, ya, terkait dengan nyeri sendi gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih jauh terkait dengan keluhan nyeri sendi tersebut. Namun yang pertama mungkin di segmen awal ini kita akan bahas terkait penyebab dulu kali ya, dokter ya. Penyebab ya, kenapa sih kok bisa gitu ya seseorang mengalami nyeri sendi pada bagian lutut? Iya, Jadi memang nyeri sendi lutut itu paling banyak ya. Kalau di klinik kami ini terbanyak pasien datang pertama adalah kelainannya nyeri sendi lutut. Yang kedua nyeri pinggang, yang ketiga adalah nyeri bahu. Ya, nah pada hari ini kita akan bahas mengenai nyeri sendi lutut. Nah, nyeri sendi lutut itu kalau penyebabnya banyak sebetulnya, tetapi ada beberapa yang penting. Satu, bisa karena cedera, ya. Jadi cedera itu bisa cedera langsung karena misalnya jatuh, atau bisa cedera karena olahraga, ya, secara tidak langsung, ataupun cedera yang kita tidak sadari karena aktivitas kita setiap hari yang membebani sendi lutut secara berulang dalam jangka lama. Itu penyebabnya salah satu cedera. Yang kedua bisa juga karena proses degeneratif, jadi karena usia juga. Yang ketiga juga bisa nyeri lutut itu karena penyakit rematik. Ya, jadi penyakit rematik itu melibatkan lutut dan bisa juga melibatkan sendi lain. Ya, jadi nyeri sendi lutut secara garis besar kita bisa penyebabnya satu karena trauma, yang kedua karena penyakit degeneratif karena usia, yang ketiga juga karena penyakit rematik. Tapi apakah setiap orang itu akan, karena tadi dokter sebutkan salah satu penyebabnya adalah degeneratif gitu ya, karena penuaan lah kita sebut. Tapi apakah setiap orang itu akan mengalami fase di mana nyeri pada lututnya? Nah, itu pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Jadi karena memang tidak semua orang yang sudah lanjut usia akan mengalami nyeri lutut. Karena di sini juga ada faktor genetik juga. Jadi ada faktor genetik, faktor bawaan di mana seseorang itu bisa mengalami kelainan pada sendi lutut. Jadi tidak semua orang tua akan sakit lututnya. Ya, jadi makanya ini yang harus diperhatikan juga, bahwa nyeri lutut itu tidak selalu milik orang tua. Iya, dan ternyata buktinya orang-orang muda pun banyak juga yang datang ya, dokter. Betul sekali. Ya, jadi tidak selalu orang tua bakal kena sakit lutut. Artinya ada faktor risiko. Ya, faktor risiko selain genetik tadi gitu ya. Apalagi dokter kira-kira faktor risikonya? Jadi faktor risiko untuk sendi lutut itu ada faktor risiko eksternal atau ekstrinsik yang dari luar, ataupun faktor risiko intrinsik yang dari dalam tubuh kita sendiri. Faktor eksternal itu yang dari luar tubuh kita, misalnya karena tadi olahraga. Jadi setiap olahraga yang membebani sendi lutut seperti misalnya lari, loncat, atau banyak memutar sendi lututnya, ya, itu bisa berisiko untuk menyebabkan nyeri cedera atau nyeri pada sendi lutut. Yang kedua juga faktor eksternal, misalnya berat badannya berlebih, obesitas ya, dokter, ya. Kemudian juga yang ketiga faktor eksternal, aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya aktivitas sehari-harinya banyak menggunakan sendi lutut secara berlebihan. Contoh ya, misalnya saya punya pasien, dia itu punya toko di lantai 5. Dia setiap hari kerja selama puluhan tahun tidak mau naik lift. Dia naik tangga, alasannya untuk olahraga katanya, buat latihan. Tapi setelah sekian tahun, lututnya bermasalah. Ya, jadi itu salah satu contoh bahwa aktivitas sehari-hari juga bisa menyebabkan kelainan pada sendi lutut kalau berlebihan. Artinya sebenarnya tidak masalah ya dengan tadi dikatakan mungkin salah satu contoh klien dari dokter, pasien dokter yang mengatakan ya demi olahraga gitu ya, naik turun tangga. Tapi karena saking overnya, berlebihan, tidak ditakar gitu ya, akhirnya kemudian muncullah nyeri pada sendi lututnya begitu ya, dokter. Nah, kalau begitu tadi kita sudah bahas terkait faktor risiko. Mungkin ke gejala, dokter. Apa sih sebenarnya yang gejala-gejala yang awalnya muncul gitu?
Mungkin tadi satu faktor intrinsik ya yang dari dalam sendi lututnya sendiri yang belum saya sebutkan bahwa kalau dari awal lututnya sudah ada kelainan bentuk, misalnya dari kecil kakinya O atau X. Nah, itu beban sendi lututnya juga akan berlebihan di satu sisi sehingga juga risiko untuk nyeri sendi lutut. Misalnya kakinya X atau O, ya. Nah, itu salah satu faktor intrinsik dari dalam tubuh kita sendiri. Yang kedua faktor genetik. Nah, itu jadi faktor resikonya. Nah, untuk gejalanya sendiri yang teman-teman harus perhatikan adalah satu tentunya nyeri lutut pada saat digerakkan, ya. Yang kedua kaku pada pagi hari. Jadi pada bangun tidur kaku, sebelum digerakkan ya dia kaku. Setelah digerakkan dia hilang kakunya. Yang ketiga adalah kalau nyerinya semakin berat dia bengkak, kemerahan. Nah, itu gejalanya nyeri, kaku pagi hari, dan bisa juga bengkak. Nah, misalkan tadi kan kata dokter adalah sebenarnya dia dalam kondisi normal digerakkan terasa sakit gitu ya. Tapi kan mungkin ada orang yang merasa ya memang mungkin habis berjalan jauh misalkan gitu ya. Dia merasakan nyeri pada sendi lututnya. Nah, itu yang membedakan kalau orang itu memang mengalami kelainan ya dengan yang memang boleh kita katakan itu sebenarnya masih wajar-wajar saja nyeri tersebut. Apa yang membedakan dokter? Ya, jadi kalau misalnya nyeri sendi itu dia disertai kaku pada pagi hari lebih dari setengah jam, itu kita juga harus waspada. Itu pasti ada satu kelainan ya di lututnya. Yang kedua, kalau misalnya kaku tapi misalnya nyeri pada lutut setelah kita banyak aktivitas itu mungkin masih wajar. Tapi kalau itu berlanjut lebih dari 1 minggu dan misalnya disertai kaku lebih dari setengah jam, itu juga sudah suatu masalah. Ya, jadi kan tadi di awal disebutkan bahwa lutut itu, pembentuk sendi lutut itu ada otot juga, ada tendon, ada ligamen. Ya kadang-kadang kalau kita banyak berjalan, ototnya tegang, itu bisa menyebabkan nyeri lutut juga. Tapi itu hanya sementara. Biasanya nanti beberapa hari hilang. Ya itu sih wajar. Tapi kalau sudah kaku, nyeri lebih dari 1 minggu, kaku pagi hari lebih dari setengah jam, itu sudah harus hati-hati. Apalagi disertai bengkak dan kemerahan. Bengkak dan kemerahan mungkin itu adalah salah satu gejala yang memang benar-benar harus segera diwaspadai dan kalau bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter terkait begitu ya. Oke. Nah, dokter, apakah memang keluhan nyeri sendi lutut ini juga dipengaruhi oleh gender? Ya. Kemudian juga apakah tadi ada hal-hal lain yang juga perlu diwaspadai sejak dini agar kondisi-kondisi tersebut tidak terjadi pada seseorang? Kita akan bahas terkait hal tersebut di segmen selanjutnya, dokter ya. Baik, pemirsa tetaplah bersama Ayu Jepar. Kami kembali sesaat lagi.